kasih Pak Heldi. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di acara dispenser. Kali ini saya Himatus Safina dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Pada sesi kali ini saya akan membawakan materi tentang tata cara pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum Daerah. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu dengan istilah Badan Layanan Umum Daerah. Mungkin sedikit merefresh saja tentang pengertian Badan Layanan Umum Daerah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Pak Hima, daerah. mohon maaf Pak Hima, suaranya bisa agak lebih besar. Ya, halo, kalau di Pak. saya sih terdengar, tapi kalau di saya sih bisa terdengar, tapi memang sih agak kecil sih Pak Hima. Teman-teman yang lain sih nampaknya kayaknya perlu diperbesar suaranya nih. Iya, halo Bapak, apa masih terdengar? Malah tambah kecil ini. Malah Halo. tambah kecil. Ada noise. Halo. Halo Pak Heldi. Nah, ini lebih bagus Pak Hima. Dideketin aja mungkin ya. Iya. Ini lebih bagus. Baik Pak. Mungkin sedikit merefresh saja terkait dengan pengertian Badan Layanan Umum Daerah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Layanan Umum Daerah merupakan sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Di Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah juga disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dapat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, termasuk juga dalam pengadaan barang jasanya. Berikut data Badan Layanan Umum Daerah tahun 2021. Ada rumah sakit umum daerah sejumlah 613, puskesmas sejumlah 3.824, pendidikan dan SMK ada 77, kesehatan non RSD dan puskesmas ada 33, misalnya ini lab kesehatan daerah, dana bergulir dan perumahan ada 22, dan pelayanan lainnya ada 36. BLUD sendiri memiliki karakteristik yang pertama, sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan. Jadi meskipun BLUD memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam prosesnya dia tidak berorientasi terhadap pencarian keuntungan. Dan yang keempat, mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. BLUD sendiri sama dengan instansi pemerintah pada umumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka juga melaksanakan pengadaan barang jasa. Untuk skema pengadaan barang jasanya itu sendiri ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sini ada pengertian BLUD dan juga tujuan dibentuknya BLUD. Di PP Nomor 12 Tahun 2019 di sini ada ketentuan untuk mengamanatkan ke Permendagri 79 2018.
dan ada Perpres 12 tahun 2021. Pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di pasal 205 diamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLU dalam peraturan kepala daerah yang nantinya akan dilaksanakan oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah. Di pasal 211 sendiri mengamanatkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Menteri di Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pada pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari APBD itu tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari jasa lain, jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dapat diberikan fleksibilitas sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi singkatnya untuk dana APBD itu tetap mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah, dan untuk dana non APBD itu diatur fleksibilitasnya. Di pasal 77 ini diamanatkan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa diatur oleh peraturan kepala daerah. Jadi fleksibilitas tadi tentang pengadaan barang jasa diatur oleh peraturan kepala daerah. Mungkin peraturan kepala daerah hanya mengatur secara umum saja Bapak Ibu sekalian. Untuk detailnya di peraturan kepala daerah dapat dicantumkan pasal penurunan untuk ketentuan lebih lanjut dapat diatur oleh masing-masing pemimpin BLUD. Untuk di Perpres 12 tahun 2001 sendiri, BLUD masih masuk dalam ruang lingkup Perpres ini karena masih ada dana APBD di sini. Namun BLUD dikecualikan di pasal 61 ayat 1, dikecualikan dari ketentuan pengadaan barang jasa. Di ayat 2 ini disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pada BLU dan BLUD diatur tersendiri oleh peraturan pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Namun di ayat 3 disebutkan dalam hal pemimpin BLUD belum menyusun peraturan direkturnya, peraturan pemimpinnya, itu otomatis akan ikut ketentuan Perpres. Kan di ayat 4 ini ketentuan lebih lanjut diatur oleh Per LKPP, itu Per LKPP 5 tahun 2021. Di Per LKPP nomor 5 tahun 2001 di pasal 3 ini disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pada BLU, BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN atau APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun di ayat 2 dalam hal terdapat hasil kajian internal BLUD misalkan mau mengatur terkait jenjang nilai atau organisasi, mungkin bisa disusun kajian internalnya dapat menggunakan peraturan pemimpin BLU atau BLUD. Lalu di ayat 3 terkait pelaku dan organisasi tetap mengacu kepada Per LKPP tentang SDM. Di ayat 4 diamanatkan bahwa walaupun BLUD dikecualikan, namun kan masih bagian dari instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap dilakukan kewajiban untuk mengumumkan sirup dan
menyampaikan data kontrak pada SPSE supaya bisa memotret terkait dengan pengadaan barang jasa di BLUD itu sendiri. Mungkin ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal BLUD mau menyusun pedoman pengadaan barang jasanya. Yang pertama, ada peraturan perundang-undangan, misalkan di BLUD itu ada Permendagrinya seperti itu. Lalu tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika ini diselaraskan dengan tujuan, prinsip, etika, dan kebijakan yang mau dicapai oleh BLUD. Ketiga, tahapan pengadaan. Yang keempat, metode pengadaan. Yang kelima, jenjang nilai. Yang keenam, kriteria penunjukan langsung. Yang ketujuh, penanganan keadaan darurat. Yang kedelapan, penyampaian data kontrak dan rencana pengadaan, dan pengadaan elektronik pada BLUD. Kita coba bahas satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD itu bisa diperhatikan, ini peraturan perundang-undangan terkait BLUD. Tadi ada misalkan Permendagri, ada di PP 12 2019-nya. Dalam menyusun peraturan pengadaan barang jasa pada BLUD, Bapak Ibu sekalian juga dapat mencontoh atau mengadop pengadaan barang jasa pemerintah, atau mungkin pengadaan di rumah sakit lain yang mungkin sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang jasa pada BLUD, Bapak Ibu sekalian. Lalu ada tata kelola sumber daya manusianya, biasanya di sini ada peraturan terkaitnya, misalkan ada di PP 12 2019. Dan peraturan sektoral, misalkan untuk kesehatan itu juga memperhatikan peraturan Menteri Kesehatan. Untuk pendidikan ada peraturan di kementerian terkait. Nah, ini tadi untuk tujuan, prinsip, etika, dan kebijakan bisa disesuaikan dengan proses bisnis atau hal-hal yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu sekalian dalam mengelola pengadaan barang jasa pada BLUD. Di sini untuk tujuan dan kebijakan itu biasanya inline ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa-apa hal-hal yang ditulis di tujuan biasanya akan diimplementasikan pada kebijakan. Yang pertama ada menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ini misalkan di tujuan ada mendorong penggunaan produk dalam negeri, pada kebijakan ditulis meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya Bapak Ibu sekalian. Lalu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Ini dapat ditulis di kebijakan, dapat diimplementasikan di kebijakan juga. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, ini juga dapat ditulis, diimplementasikan di kebijakan. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, mungkin lebih cocok jika diterapkan di BLUD sektor pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, ini juga coba dikaji lagi apakah ini bisa diterapkan tujuan dan kebijakannya di BLUD. Mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Kalau ini jelas seharusnya bisa diimplementasikan ke BLUD ya, terkait dengan penggunaan alat kesehatan dan lainnya itu bisa mengacu kepada pengadaan berkelanjutan.
Berikut untuk prinsip pengadaannya. Mungkin secara umum kalau prinsip pengadaan sama ya Bapak Ibu sekalian dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin saya memberikan referensi lain di PMK 129 tahun 2020 tentang Badan Layanan Umum. Ini mungkin ada praktek bisnis yang sehat. Mungkin ini juga bisa jadi tambahan prinsip yang bisa diadop di peraturan pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum Daerah. Untuk etika secara umum mungkin ini bisa diimplementasikan juga ke pengadaan barang jasa pada BLUD ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin umum saja ada tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan bertanggung jawab, menghindari konflik of interest, terutama yang ini ya, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima penawaran atau menjanjikan penawaran kepada pihak yang terkait. Mungkin tahapan pengadaan tadi sudah dijelaskan secara detail dan rinci ya Bapak Ibu sekalian oleh Pak Halim. Mungkin singkatnya itu ada perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Untuk metode pengadaan itu mungkin akan inline juga dengan ini kategori pengadaan untuk barang-barang yang nilainya itu kecil dan sifatnya itu rutin. Mungkin ini bisa dilakukan dengan metode pengadaan langsung atau mungkin katalog, atau juga mungkin bisa distrategikan juga untuk dikonsolidasikan supaya nilainya itu di sini lebih besar, dan kemungkinan kita untuk melakukan negosiasi juga ada gitu kalau misalkan dikonsolidasikan seperti ini. Untuk barang-barang yang sifatnya itu nilainya itu kecil namun resikonya itu tinggi, artinya mungkin penyedianya itu sedikit. Di sini kan posisi penyedia kuat dan kita mungkin agak lemah di sini. Itu mungkin bisa disiasati dengan melakukan penunjukan langsung atau mungkin dengan kontrak jangka panjang. Untuk barang-barang yang sifatnya kritikal seperti ini yang mempunyai nilai yang tinggi namun penyedianya itu mungkin sedikit resiko tinggi, itu bisa dilakukan dengan metode penunjukan langsung atau juga dengan kontrak jangka panjang. Nah, ini kriteria penunjukan langsung. Bapak dan Ibu sekalian bisa mungkin mengadop ini ya, kalau untuk kesehatan mungkin masih relevan ya. Yang pertama ada barang atau jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dan dari bahaya kecacatan atau kematian. Yang sifatnya itu life saving bisa dilakukan dengan metode tunjuk langsung. Lalu ada barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatkan kejadian kesakitan dan atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah tertentu. Itu bisa juga dimasukkan ke kriteria penunjukan langsung, khususnya untuk sektor kesehatan ya. Lalu ada barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh pemimpin BLU. Misalkan biasanya ada pada Komite Medik yang menginginkan barang tertentu yang mungkin karena sifatnya itu ada kriteria-kriteria khusus yang dihususkan, mungkin yang diusulkan oleh kriteria medik bisa diakomodir di kriteria penunjukan langsung. Dan untuk sektor pendidikan dan sektor lainnya mungkin bisa disesuaikan juga Bapak Ibu sekalian
dengan proses bisnis yang ada. Untuk penanganan keadaan darurat sendiri ada di pasal 59 Peraturan Presiden nomor 16 tahun lalu ada di LKPP nomor 13 tahun 2018 dan surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, walaupun BLUD dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, namun tetap harus mengumumkan rencana umum pengadaan di aplikasi Sirup dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE. Nah, ini untuk daftar penyedia mampu, Bapak Ibu sekalian, mungkin di BLUD proses bisnisnya itu terutama untuk di sektor kesehatan ya, dimungkinkan untuk pengadaan yang sifatnya itu harus cepat, mendesak. Mungkin Bapak Ibu sekalian dapat mensiasatinya dengan membuat daftar penyedia mampu yang biasa jadi rekanan rumah sakit Bapak Ibu sekalian dalam pengadaan barang jasa. Mungkin di situ sudah terkualifikasi, maksudnya ininya bagus, proses pengadaannya bagus, lalu barang yang disediakan juga sudah terkualifikasi, mungkin dapat diakomodir dalam daftar penyedia mampu agar proses pengadaan barang jasa di BLUD lebih cepat. Nah, ini untuk mendorong good governance, pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara elektronik, artinya didorong untuk melalui katalog sektoral ya mungkin ya kalau di BLUD Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk lebih bisa lagi Bapak Ibu sekalian dapat mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang jasa, misalkan dengan menyusun peraturan pengadaan barang jasa pada BLUD yang lebih fit dengan proses bisnis Bapak Ibu sekalian, lalu melakukan inovasi pengadaan, misalnya tadi ada membuat semacam database sistem yang isinya itu penyedia yang biasa menjadi rekanan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Demikian Bapak Ibu sekalian paparan dari saya. Untuk selanjutnya sesi diskusi mungkin bisa dipandu oleh moderator ya. Sama Mbak Hima ya. Ini coba kita lihat yang ini dulu. Wah, ini banyak yang masalah pengadaan kayaknya ya. Oke, nah ini buat saya kayaknya nih yang nanti kalau ada yang terkait BLUD ke Mbak Hima ya. Pertama dari Bernardus Setiawan. Apakah dimungkinkan melakukan tender cepat untuk pemilihan jasa konstruksi? Apa saja yang perlu dilakukan apabila menggunakan cara tender cepat? Tender cepat ya bisa dilaksanakan untuk konstruksi ya. Kalau tidak salah KPP pun pernah melakukan, namun ya tadi ada beberapa praktisi yang bilang juga sebetulnya tadi kita agak sulit untuk men-setting kriteria ya, untuk setting kriteria untuk pekerjaan konstruksi. Tapi kalau memang spesifikasinya sudah betul-betul umum ya, sudah betul-betul clear, itu bisa-bisa saja. Misalkan ya contoh-contoh yang paling simulasikan yang paling sederhana, misalkan ya spesifikasi untuk bangunan, misalkan bangunan yang untuk yang rumah pengungsi itu ya, bangun rumah pengungsi atau yang bangunan yang tahan gempa gitu ya. Nah, itu kan sudah ada modul-modulnya tuh sehingga speknya sudah umum tuh. Nah, itu nampaknya bisa tuh dilakukan dengan tanda cepat karena masalah spesifikasinya sudah sangat clear and clean. Gitu sebetulnya Pak Bernardus ya untuk pekerjaan konstruksi ya. MDP Aisyah, Bu Aisyah, kami akan tender konstruksi ruko 3 lantai dengan anggaran 12 miliar. MDP apa yang paling sesuai untuk tender ini? Tentunya
MDP ya 12 miliar 3 lantai, ya ini masih sederhana ya, bisa pasca kualifikasi ya. Bisa pasca kualifikasi satu file, silahkan ada di Perlem 12 itu ada itunya MDP-nya ya, standar bidding dokumennya, silahkan. Pak Aji, standar pasca hanya ada satu peserta yang memasukkan penawaran dan lulus. Apakah tahap masa sanggah sudah dilokasikan selama dapat 5 hari dapat dikurangi? Masa sanggah itu minimalnya 5 hari ya. Walaupun hanya satu peserta penawaran ya yang lulus ya, tetap itu apa tidak ada, kalau sepengetahuan saya tidak ada pengecualian ya, tapi coba cek lagi di Perlem 12 ya. Kalau sepengetahuan saya sih masa sanggah tuh tetap 5 hari ya. Jawabannya nanti 3 hari. Apakah ada MDP gabungan antara Perlem dengan Perpres 16 17? Ini 17 2019 konstruksi mungkin ya. Lihat di Perlem 12 ya untuk standar bidding dokumennya ya. Kalaupun mau digabung atau diblendin, mungkin kalau konstruksi bisa bisa melihat ke Permen PU ya, kalau ada teknis-teknis tertentu ya. Tapi kalau secara umum itu model dokumen pengadaan ada di Perlem 12, silakan. Dalam Perlem 12 tercatat ada 7 tahapan, namun DPSH-nya 2 tahap pemberian penjelasan. Nah, karena yang lainnya dilakukan oleh sistem. Seperti undangan ya, undangan itu setting kriteria nanti mengundangnya oleh sistem. Jadi yang lainnya itu dilakukan oleh sistem ya. Mbak atau Mas Anonimus ya. Nah, ini jadi tahapan-tahapan evaluasi juga oleh sistem. Evaluasi kan harga kan mencari terendah itu dilakukan oleh sistem. Sehingga tahapan yang disetting oleh kita selaku manusia ya itu hanya 2 saja, penjelasan dalam dokumen seperti itu. Oke, SP. Ya, siapa ya SP ini? Metode pemasukan penawaran dijelaskan kriteria yang masuk pada setiap metode pemasukan penawaran. Mohon izin dijelaskan kriteria yang masuk pada setiap jenis metodenya. Metode pemasukan penawaran kan ada 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Secara sederhana ya, 1 file itu ya untuk pekerjaan yang sederhana, simpel, biasanya pasangannya pasca kualifikasi itu kan kita memasukkan semua dokumen ya dalam satu bundle, ibaratnya administrasi teknis harga plus pasca kualifikasi dan evaluasinya pun berbarengan. Kalau 2 file itu kan dasarnya kita ingin memisahkan penilaian teknis ya, sehingga ketika pembukaannya itu teknisnya dulu, baru setelah teknisnya baru harganya, agar kita menilai teknis tidak terpengaruh oleh harga. Itu 2 file. Nah, kalau 2 tahap itu lebih dalam lagi biasanya evaluasinya, sehingga harganya dipisah, sehingga yang memasukin harga itu nanti yang memang teknisnya sudah memenuhi itu. Mendasarnya begitu ya kalau 2 tahap. Biasanya 2 tahap itu juga speknya belum pasti ya, nanti bisa ada penyetaraan spesifikasi kalau 2 tahap seperti itu. Begitu kurang lebih ya terkait pemasukan penawaran. Mbak Ainur, ini nggak ada pertanyaan BLU ya, saya aja yang jawab ini. Mbak belum ada BLU, nanti beresin dulu, ada di bawah tuh. Wah, ini saya udah putus asa tadi Mbak Ayu, nggak ada yang BLU nih. Nah, bagaimana jika pemberian penjelasan tidak dilakukan dalam pelaksanaan karena spek sudah dapat dilihat di SPSE? Secara defaultnya di dalam sistem ya tetap ada slot untuk penjelasan ya. Walaupun sebetulnya ya secara filosofis kalau tidak diperlukan penjelasan bisa saja sih tidak dilakukan. Tapi secara aturan dan secara default sistem ya ada slot untuk penjelasan. Ya kalaupun dalam artian sudah jelas ya biasanya kan tidak ada yang bertanya ya. Tapi bisa saja tidak ada yang bertanya, kita mungkin ada hal-hal yang perlu kita tekankan, kita jelaskan, itu kita bisa memberikan hal-hal dalam slot penjelasan tersebut. Gitu, Mbak atau Mas Ainur ya. Oke. Mas Januar. Apakah untuk pra-kualifikasi hanya berlaku pemasukan dokumen 1 file saja? Tidak ya. Maksudnya gini, pemasukan dokumen itu berarti dokumen penawaran kan maksudnya ya.
Nah, ini prakualifikasi ya bisa satu file, bisa dua file. Bahkan ya kecenderungannya kalau prakualifikasi untuk konstruksi barang jasa lainnya kemungkinan kan pekerjaan kompleks ya. Mungkin bukan hanya satu file, karena kan kompleks biasanya ya mungkin mementingkan teknis juga sehingga dipisah teknisnya dua file, atau mungkin butuh penilaian yang lebih mendalam lagi bisa pakai dua tahap. Karena prakualifikasi kan kecenderungannya kompleks ya kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kecuali kalau untuk konsultan ya, kalau konsultan badan usaha ya, prakualifikasi kan itu pakai dua file ya biasanya, karena ya biasanya konsultan juga ingin dalam ke teknis biasanya seperti itu. Ya. Gitu ya Mas Yonar ya. Kemudian anonimus, bagaimana kedudukan tanggung jawab? Nah ini BLUD nih, silakan nih. Silakan Mbak Hima masih monitor nih. Ada yang bertanya terkait kedudukan dan tanggung jawab PA jika ada PBJ dilakukan oleh RSUD selaku UOBK. UOBK apa nih? Dengan menggunakan dana fungsional atau BLUD. Nah, silakan Pak Hima gimana nih? Saya nggak Izin tahu nih. Bapak yang bertanya, ini sudah punya peraturan kepala daerah dan peraturan pemimpin BLUD-nya belum ya? Nah, ini yang bertanya boleh open mic. Soalnya nggak ada namanya nih. Nah, ini aja kalau belum, Oh, belum oh, katanya. Wah, ini dari kalau Jatim belum nih. kan ini ya tetap kembali ke Perpres berdasarkan amanatnya. Itu jadi kalau ini kan kalau PA di eh, ini di BLUD kan dinas BLUD kesehatan itu kan biasanya dinas kesehatannya. BLUD sektor kesehatan itu biasanya dinas kesehatannya. Dan untuk dana fungsional BLUD artinya mungkin jasa layanan yang berasal dari jasa layanan itu kan yang berperan lebih banyak itu kan KPA-nya artinya direkturnya. Mungkin bisa diambil kewenangannya kepada KPA seperti itu. Oke, terus kemudian apakah PPK harus bersertifikat ketika Direktur RS menetapkan PPK? Untuk yang memiliki peraturan pengadaan barang jasa di BLUD itu sendiri apabila mereka men-state seperti ini itu bisa saja, namun kalau misalkan dia belum punya peraturan sendiri itu kan artinya kembali ke Perpres, jadi kan aturannya memang harus bersertifikat untuk PPK. Betul, betul. Cuman ya tentunya ya bukan masalah punya sertifikat atau tidak ya. Tentunya ya pengadaan harus diberikan kepada ahlinya gitu, Mbak Hima ya. Iya, disarankan ya Bapak untuk punya Tentunya kalau sertifikat. betul keahlian itu kan tentunya ditandai dengan sertifikasi ya, seperti itu. Sehingga ya tadi terlepas dari ada aturan atau tidaknya gitu ya, tentunya ketika melakukan pengadaan itu harus sama yang memang mengerti pengadaan gitu ya, Pak Ima ya. Sama Iya juga Pak, kan sebenarnya mau DBU iya atau tidak Pak, ya. iya Pak, betul. Siap, siap. Terima kasih, Pak Ima. Terus dari Pak Witno nih, bagaimana pengadaan bahan makanan minuman pasien harus standar atau dapat dipecah-pecah sesuai produk yang dibelanjakan? Mohon pencerahan. Ya kalau terkait pemecahan ini ya, pemecahan ataupun penyatuan paket, ini ya kembali ke kebutuhannya tadi, kembali ke kebutuhannya, kembali ke jenis barang jasanya juga. Ini ya nampaknya kami tidak bisa menjawab secara lugas ini terkait hal ini. Harus didetailkan dulu nih bahan makanan minuman itu apa gitu ya kriterianya, spesifikat bahan makanannya, apakah bahan makanan umum atau ada masalah gizinya segala macamnya gitu kan. Nah ini pelaku usahanya, penyedia yang bisa memberikan suplainya ini ada di mana, bagaimana tipenya. Nah, ini baru kita bisa melakukan strateginya, apakah dipecah atau tidak. Namun pada intinya ya tadi kalau kita ini bukan masalah tender ya, dalam artian kita menyatukan paket itu kan kalau memang bisa efisiensi dalam proses pengadaannya. Jadi jangan sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit pengadaan, pengadaan kok sedikit-sedikit gitu kan. Nah, kita konsolidasikan, kita satukan ya seperti untuk pengadaan komputer tuh ya yang tadi di Baperan ya di berita
perencanaan dan pengadaan tadi ya. Itu ada terkait peraturan LKPP masalah konsolidasi kan, itu penyatuan kan. Nah, sekarang di Kemendikbud, di keuangan itu agar bisa dikonsolidasi. Agar apa? Agar sekali pengadaan bisa dapat banyak, bisa dapat harga yang lebih bagus gitu kan, bisa dapat barang yang standar gitu kan. Nah, apalagi nanti dikaitkan dengan PDN dan sebagainya, tentu akan sangat mendukung terhadap kebijakan pemerintah. Gitu mungkin Pak Witno ya. Jadi harus dilihat dulu ini bagaimana kebutuhannya, harus dilihat dulu kebutuhannya. Kalau memang bisa dikonsolidasikan itu akan lebih baik. Terlepas nanti caranya apakah tender atau ada di katalog atau apakah bisa pakai kontrak payung dan sebagainya. Kalau masalah cara pemilihan penyedia. Oke, nah ini untuk kembali ke Bahima, apakah pengadaan barang jasa di BLUD harus diatur dengan peraturan bupati dan peraturan pimpinan BLUD atau cukup peraturan pimpinan BLUD saja? Oh ya, ini maksudnya apakah cukup pimpinan BLUD atau harus dengan bupati juga nih, Bahima nih? Izin Bapak untuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan dan Daerah, di pasal 76 tadi kan disebutkan untuk anggaran APBD tetap ikut Perpres, dan untuk anggaran non APBD itu diatur dengan peraturan kepala daerah. Jadi mungkin peraturan kepala daerah itu mengatur hal-hal secara umum saja, lalu diatur lebih teknis dengan peraturan pimpinan BLUD sepanjang ada cantolan hukumnya. Artinya di peraturan kepala daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur oleh masing-masing pimpinan BLUD. Oke. Oh iya, Mbak Hima, saya hampir lupa. Sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan, ini tolong dipilih penanya terbaik siapa, Mbak Hina ya. Mbak Hima ya nanti ya. Jadi Iya, pertanyaan menurut Mbak Hima yang paling bagus, ini subjektif, Mbak Hima aja terserah gitu kan. Apakah karena pertanyaannya bagus, unik, atau namanya bagus, terserah lah. Ini adalah hak prerogatif dari narasumber kita ya, Mbak Hima ya. Tolong dipilih nanti ya. Iya, Pak. Kemudian ini selanjutnya PPK di luar pejabat struktural di RSUD. Wah, ternyata banyak juga ini ya. Skala masalah di BLUD ya, RSUD ini ya. Sementara pada Permendagri 77, jika PA direktur, maka PPTK adalah kabid. Atau PPTK dapat berlaku sebagai PPK. Nah, bagaimana nih? Saya nggak berani menjawab nih, walaupun di Perpres ada nih ya. Soalnya ini rumah sakit ini kan, beda lagi kali ini. Gimana, bagaimana? Kembali lagi Pak, tadi kalau misalkan ada aturannya dan dibunyikan di perkada atau dan di peraturan pimpinan BLUD-nya itu silakan saja ya atur. Cuman kalau misalkan tadi itu tidak dibunyikan, tidak ada peraturannya, artinya kan masih tetap ikut Perpres ya Bapak. Kalau misalkan ikut Perpres sebenarnya diperbolehkan saja. PPTK itu kan ada itu ditunjuk KPA itu dalam hal tidak menunjuk PPK. Namun kalau misalkan dilihat dari beban kerjanya, apabila PPTK dan PPK itu satu orang, mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena kan mungkin beban kerjanya akan terlalu berat. Itu Bapak. Oke, siap. Jadi pilihannya kalau memang ada yang mengatur peraturan direktur ya, silahkan bisa diikuti. Kalau tidak ya mengikuti Perpres ya. Kita siap. Kemudian mengapa LKPP tidak membuat template atau draft peraturan pengadaan di BLUD sebagaimana LKPP membuat contoh peraturan PBJ di desa. Nah, ini ada rencana membuat template atau draft. Iya, rencana seperti itu Bapak untuk tahun ini, mungkin untuk sektor kesehatan dulu. Cuman sifatnya itu tidak harus diikuti, namun kalau misalkan mau mencontoh atau hal-hal lain bisa disesuaikan oleh dengan proses bisnis masing-masing BLUD Bapak. Oke. Jadi tahun ini kita ada target untuk membuat contoh ya, mudah-mudahan bisa selesai ya. Iya, iya Pak. Karena kita juga nih banyak target yang lain ya, Mbak Iman ya. Iya, Pak. Saling berkejaran ini. Baik, mohon doanya aja ya dari teman-teman semuanya ya, biar bisa kita bereskan semua tugasnya. Pak Syarif, Pergub dana 1 miliar dapat dilaksanakan di SKPD masing-masing.
Mohon berkenan bagaimana cara pelaksanaannya, apakah juga seperti tender di Pokmil juga? Nah, ini bagaimana, apakah terkait BLUD atau terkait umum ini ya, yang maksudnya pergub dana 1 miliar itu apa ya maksudnya nih ya? Mungkin di BLUD ya Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan pergubnya itu 1 miliarnya ini apakah pengadaan langsung atau gimana? Nah, ini Pak Sarip mungkin bisa konfirmasi di chatbox ya. Ini bagaimana ini ya? Oke, kita lanjut dulu ya ke Mbak atau Mas Trias ini. Mohon penjelasan kriteria pengadaan yang dikecualikan karena harga sudah dipublish secara luas. Apa kriteria dan contohnya? Oh, ini Perlem 5 ya. Perlem 5 kan salah satunya ada BLU, terus ada harga yang ya, simpelnya gini, ada harga yang sudah dipublish secara luas ada dua. Ada yang dipublish oleh pemerintah dan ada harga yang dipublish oleh swasta lah simpelnya gitu. Kalau harga yang dipublish oleh pemerintah kan biasanya apa seperti BBM, listrik, telepon yang diatur oleh pemerintah lah gitu ya, tata kelolanya ya. Nah itu silakan ikuti probis yang ada di lapangan. Tapi kalau harga publis luas oleh apa oleh pelaku usaha ataupun bisnis sudah mapan ya biasanya seperti hotel gitu ya, pelatihan dan sebagainya. Nah, itu juga mengikuti proses bisnis yang ada di lapangan. Kurang lebih begitu ya, Mbak Hima ya. Ya Itu bisa Pak. dilihat di Perlem 5 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya betul Bapak. Kemudian mohon penjelasan kriteria pengadaan kecuali oh udah nih ya. Hand lagi nih. Kapan dibuat MDP pengadaan langsung dengan metode non 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 i non i non tendering? Maksudnya gimana nih? Pengadaan langsung kan memang non tendering. Oh, ininya model dokumennya ya. Lu saya nggak hafal Perlem 12. Bagaimana di Perlem 12 sudah ada belum ya MDP pengadaan langsung ini? Hafal nggak? Coba saya cek dulu ya Pak. Ya, boleh. Cek dulu ya. Bukanya juga berat itu, aduh. Perlem 12 itu. Kemudian sambil nunggu Pak Dede Agustan. Izin bertanya untuk proses penunjukan langsung ulang, proses penunjukan ulang setelah mengalami tender ulang gagal, yang menunjuk penyedianya siapa ya Pak dan bagaimana mekanismenya? Oh, ini yang sudah gagal, sudah kegagalan 2 kali nampaknya ya, gagal 2 kali kan boleh penunjukan langsung, itu mungkin maksudnya ya. Nah, siapa yang menunjuknya dan bagaimana mekanismenya? Ya, mekanismenya seperti penunjukan langsung biasa, dalam artian yang tidak memenuhi syarat ya tidak bisa diundang untuk menjadi peserta penunjukan langsung. Nanti kan kita mengundang satu ya. Nah, cari yang memang memenuhi syarat. Maaf, dicari yang memang memenuhi syarat. Jadi ketika proses tender yang sudah gagal, bukan gagal, tapi memang tidak memenuhi syarat, yang tidak bisa diundang lagi. Jadi mekanismenya ya mengikuti mekanisme penunjukan langsung seperti itu. Oleh Pokja tentunya kalau di atas 200 ya, oleh Pokja. Oke, gitu ya Pak Dedi ya. Kemudian Pak Arif, bangunan sederhana 3 lantai dengan Ada nilai kan ya Dok? Ini nih Dok. Tadi bangunan sederhana 3 lantai dengan nilai 10 miliar apabila dilaksanakan MDP 2 file. Ya ini bukan masalah MDP-nya ya, tapi tata cara pemilihannya kan ya. 3 lantai 10 miliar. Ini kan 2 file. 2 file, harga terendah ambang batas. Ya kan 2 file itu kita ingin fokus di teknis ya. Jadi ini kembali ke kebutuhannya. Kalau memang kita ingin memisahkan teknis dengan harga, gunakan 2 file. Tapi kalau kita sebetulnya teknis nggak perlu fokus, ya ngapain pakai 2 file? 1 file saja. Nah, kemudian masalah sistem gugur, harga terendah, ambang batas, ya itu juga silakan. Kalau kita kalau kan ada sistem nilai kan ya, sistem nilai kan kita pakai bobot untuk teknisnya kan, dan harga pakai bobot. Nah, sehingga teknisnya juga kita nilai dengan menggunakan bobot ya harganya juga. Nah, tapi kalau memang kita teknisnya standar, sama relatif, berarti pakai sistem gugur aman. Tapi kalau teknisnya bisa beragam, kemudian kita harus menilai, dan perbedaan teknis itu biasanya diiringi dengan perbedaan harga, makanya lebih cocok itu dengan sistem nilai.
Jadi kembali ke kebutuhannya nih. Jadi bukan masalah model dokumennya, tapi kita harus tahu dulu nih apa kebutuhan dari 3 lantai 10 miliar itu bagaimana nih? Soalnya saya bukan orang teknis juga nih. Kira-kira 3 lantai itu ada kompleksitas nggak, ada kerumitan nggak, sehingga membutuhkan penilaian teknis ya yang lebih mendalam sehingga kita perlu bobotkan teknisnya atau teknisnya standar, metodenya pasti standar lah, sama semuanya. Kalau standar ya berarti boleh cocok kita pakai sistem gugur harga terendah seperti itu ataupun dengan ambang batas gitu ya, silakan ya. Oke, jadi kembali ke kebutuhannya ya. Bagusnya konsul dengan orang teknis, dengan orang yang mengerti KPU-an seperti ini ya. Udah semua nih Mbak Putri, ada ke bawah lagi apa lagi? Oh ini nih, pengesahan aturan pengadaan bagi universitas dengan BLU apakah cukup dari KPA atau harus dari PA dan LKPP? Pengesahan aturan untuk BLU, Mbak Hima nih, siapa yang mengesahkannya nih? Rektornya, Pak, kalau universitas. Rektornya ya? Iya. Izin Bapak tadi yang untuk dokumen pemilihan itu ada di Perlem, Bapak, yang non Ada ya? tendering ya. Oke, nah silahkan dieksplor ya Perlemnya ya. Dan juga kalau bisa kalau ada teman-teman di sini yang bisa mecah Perlem 12 boleh dari sharing ya. Soalnya berat tuh kalau buka Perlem 12 itu. Ya, kalau udah ada yang bisa mecah-mecah boleh di sharing ya pecahan filenya ya. Biar gampang gitu buka-bukanya ya. Selanjutnya dari Bu Aisyah, apakah memungkinkan peraturan pimpinan BLU mengatur pengadaan barang dan jasa dari sumber anggaran BLU dan APBN? Dari Kalau sendiri untuk BL, hanya bisa mengatur sumber. Oh, maksudnya ini biasanya apakah sumber anggaran yang diatur pengadaannya itu hanya dari BLU saja ya, yang diatur oleh pimpinan BLU ya, Mbak Hima ya, ya. atau bisa mengatur juga yang dari anggaran APBN, Kalau yang untuk anggaran pimpinan BLU itu pimpinannya ya. Gimana Mbak Hima? Kalau untuk BLU itu bisa sebagian atau seluruhnya, artinya untuk dana APBN pun bisa diatur oleh pemimpin BLU itu sendiri, Bapak. Ini rupiah murni kan ya biasanya, iya, bisa diatur Pak sama Oke, masing-masing pemimpin BLU-nya. baik. Berarti ya aturan pimpinan BLU bisa mengatur pengadaan barang baik dari sumber anggaran BLU itu sendiri ataupun APBN, gitu ya. Ya. Terima kasih. Batasan harga yang dipublish secara luas oleh swasta ini apa ya? Selain hotel yang sudah jelaskan, apakah pengiriman harga tertulis masih ada pengecualian? Kalau pengiriman tuh coba lihat di PLM-nya deh. Kalau pengiriman tuh masuknya saya juga nggak hafal nih. Apa masuknya ke dalam bisnis sudah mapan atau publish secara luas ya? Contoh-contohnya juga ada di PLM tuh. Contoh-contohnya ada ya. Contohnya silakan ada ya. Contohnya ada di PLM lagi ya, silakan ya Mbak atau Mas Trias ya, PLM 5 ya, silakan dilihat ya. Seperti itu. Ini sudah yang di PLM belum non tender tapi langsung ya masih pakai. Oh, ya kalau belum ada coba diusulkan ya, Pak. Coba diusulkan kalau emang belum ada. Tapi ini kalau secara umum ya, kalau secara umum yang non tendering itu kan ya non tendering. Tapi pengadaan langsung masih manual. Oh. Ini berarti manual ya, paketnya manual. Ya kalau manual berarti kan ini kita SPSE-nya kan pengadaan itu secara elektronik ya. Sebetulnya sudah tidak disarankan secara manual ya. Tapi coba ini siapa Pak Hen ini kalau memang ada yang masih kurang di Perlem itu bisa diusulkan untuk tambahan atau perbaikan Perlemnya ya. Sekarang kan Perpres juga kan sedang ada revisi ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang silahkan diperbaiki lah dikoreksi ataupun diusulkan untuk ditambah ya seperti itu. Oke. Satu lagi, apabila ada paket pengadaan yang belanjanya melalui BLU, apakah harus diproses sesuai tata cara Swakola tipe yang kedua? Oh, ini berarti pengadaannya pengadaan yang umum ya di KLPD.
ada pengadaan melalui BLU. Apakah harus menggunakan suak kolektif yang kedua? Suak kolektif yang kedua itu kan dengan KLPD lain ya. Nah, KLPD lain itu apabila KLPD-nya itu ada BLU-nya, apakah termasuk KLPD lain atau gimana nih, Mbak Hima? Kalau BLU itu rumah sakit, misalkan kita pengadaan dengan rumah sakit gitu ya, apakah itu termasuk KLPD lain atau gimana, Mbak Hima nih? Masuk Bapak untuk BLU itu masuk. Seperti universitas juga gitu ya? Ya, swaklola tipe 2. Kedua ya, itu di Perlem 3 ya sudah dimunculkan ya. Oke. Oke, di slide udah habis nampaknya. Apakah ada teman-teman yang dari BLU atau BLUD mungkin yang boleh sharing di sini? Boleh dong cerita-cerita. Ada sebetulnya nih, silahkan. Silahkan. Sambil menunggu, Mbak Hima sambil menunggu, boleh tadi siapa kira-kira penanya terbaik ya? Tadi dari Animos Bapak yang nanya terkait apakah harus ada peraturan pimpinan BLUD dulu baru bisa dibentuk peraturan, apakah harus ada peraturan kepala daerah dulu sebelum membentuk peraturan pimpinan BLUD? Ayo ngaku itu. Siapa tadi tidak pakai nama? Boleh open mic yang bertanya. Yang ini ya, Mbak Hima ya? Iya, betul. Nah, siapa yang bertanya nih? Ngaku ayo. Apakah pengadaan barang isi BLUD harus diatur oleh peraturan bupati dan BLU? Nah, siapa yang bertanya boleh open mic. Kalau tidak ada, pilih yang lain. Ya, boleh acung tangan. Wah, tidak ada nih kayaknya. Animus 1, Animus 2, Anonimus 3. Nampaknya harus pilih yang lain nih, Mbak Hima nih. Karena Pak Witno 2 kali nanya, Pak Witno deh. Oh, Pak Witno. Pak Witno? Pak Witno? Ini Pak Witno Bogor bukan nih? Soalnya teman saya di Bogor ada Pak Witno namanya. Halo, Pak Witno masih monitor? Oh, udah keluar juga ini. Kayaknya udah keluar nih, Mbak. Nggak ada nih. Tuh. Itu di bawahnya Pak Witno, apakah PPK harus bersertifikat? Oh, ini juga Anonymous ini. Anonymous ini. Anonymous yang bertanya ini, PPK. Yang ada namanya aja deh, Mbak. Ini ada Raisen, Pak. Oh, saya nih. Wah, siapa nih? Mana coba bolehlah. Ya, ini Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat? Boleh? Tunggu suaranya, Pak. Ya. Oh, ini Kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran Pak Rahmat. Pak Rahmat yang bertanya ini. Iya. Pak Rahmat nih. Iya, Pak. PPK itu, Pak. Bagaimana, Pak? Sebentar. Halo, Pak. Ya. Pak Rahmat ini. Gimana, Mbak Hima? Iya. Yang menjadi pemenang Pak Rahmat ini ya? Ya, boleh, Pak. Pak Rahmat tadi bertanya terkait apa? PPK gitu. PPK, Pak. Itu gimana kok? Ceritanya gimana? Emang Pak Rahmat di BLUD atau bagaimana? Jadi saya di Biro PBJ, Pak. Jadi kami khususnya saya mendampingi 6 rumah sakit dalam menyusun perdir. Oke. Ya. Mau sharing juga sih, Pak, perdirnya. Itu dapat angka kredit nggak? Pak Rahmat JF atau gimana? Saya JF, Pak. Muda, Pak. Oh, itu pendampingan gitu dapat angka kredit ya? Dapat, Pak. Dapat 0,00 berapa, Pak? ya bismillah, Pak. Plus pahala, Pak. Ya. Baik, baik. Oh, berarti Pak Rahmat mendampingi 6 rumah sakit di seluruh selatan. Iya, betul. Dalam membuat aturan direkturnya gitu. Iya. Oke, mantap, mantap. Nah, itu terkait PPK itu memang aturan di direktur itu bagaimana itu?
Iya Pak, karena kemarin kan kita masih cukup bingung ya kalau misalnya Perpres kan harus bersertifikat, sedangkan di rumah sakit yang punya sertifikat itu sangat minim, malah cuma ada satu orang, satu rumah sakit satu orang. Nah, ketika ini terlalu dibebankan semua ke direktur kan bebannya terlalu besar Pak. Nah, kami ingin mengangkat PPK hanya masih tercampur baur, kalau di Permendagri kan itu harus di bawah satu level di bawahnya direktur. Nah, cuma sudah jelas bahwa nanti kita akan tulis PPK boleh tidak bersertifikat, minimal punya pengetahuan di bidang PBJ lah sebagai PPK. Rencananya seperti itu kita tambahkan. Oke, berarti PPK-nya tidak perlu bersertifikat gitu, Pak Ahmad ya? Ya, Jadinya. karena yang punya sertifikat cuma satu Pak, pejabat pengadanya saja. Kerepotan juga kita. Tapi minimal pernah ikut lah di klat atau apalah nanti kita bisa. Oh, berarti tapi minimal pernah ikut pelatihan gitu ya? Ya, betul Pak. Supaya ada kompetensi juga. Siap. Gimana tuh, Mbak Hima? Cocok seperti itu atau bagaimana? Itu kan hanya saran ya Pak, kalau misalkan PPK itu sebaiknya bersertifikat karena kan itu nanti tanggung jawabnya kan besar. Namun karena BLUD itu kan memiliki fleksibilitas, silakan saja diatur di peraturan kepala daerah dan di peraturan pemimpin BLUD-nya itu sendiri. Oke, siap. Cuman Cocok, mungkin ya. bisa disiapkan argumennya juga, mungkin kajian singkat juga kenapa alasan kenapa PPK-nya itu tidak bersertifikat dibunyikan di peraturan, misalnya karena tadi keterbatasan SDM itu yang bersertifikat dan sebagainya, dan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat tentunya ya Bapak. Siap, berarti cocok ini ya, Pak Rahmat jadi pemenang ya. Pak Rahmat minta alamat lengkapnya ya. Iya, nanti di grup. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Oke, ini ada yang raise hand ini. Oh, Pak, ini saya hafal nih Pak Dari ini dari Bandung. Ini Pak Dari, mana Pak Dari? Mangga Pak Dari, silakan. Pak Dari, apa kabar Pak Dari? Sebelum mungkin Pak Dari, saya izin menjawab yang tadi Pak, yang 1 miliar ya, pengadaan 1 miliar di peraturan gubernur. Itu apabila di peraturan gubernurnya itu dibunyikan secara teknis bagaimana proses tendernya, itu silahkan mengacu ke peraturan gubernur. Namun jika tidak dibunyikan, artinya untuk proses tendernya tetap mengacu kepada Perpres. Oke, terima kasih. Mantap. Baik, sekarang bergeser ke Pak Dari. Bagaimana Pak Dari? Komentar Pak Dari karena Persib tidak masuk final Piala Presiden. Silahkan Pak Dari. Suaranya belum muncul Pak Dari. Belum muncul suaranya, punten. Belum di-unmute. Pak Dari, suaranya belum muncul. Suaranya belum muncul Pak, punten. Waduh, ini gangguan teknis ini. Pak Dari ini. Gangguan teknis ini. Biasa nih, kalau Zoom memang begini harus agak bersabar nih Pak Hima ya. Kalau di Zoom meeting ini kadang begini nih kesulitannya, ada hambatan-hambatan teknis nih. Pak Dari mohon maaf ini suaranya tidak muncul Pak Dari. Aduh nih punung kayaknya nih gara-gara bobotoh kalah ini jadi nggak muncul suaranya nih. Oh semua di mute dari panitia, coba. Asto unmute coba nih. Nah, coba bisa nggak? Sudah unmute ini. Udah muncul. Iya. Mangga, Pak Dari, mangga, gimana kesan-kesannya? Dari panitianya, dari panitianya ini, mangga bu. Gara-gara presiden nggak menang ini kan. Siap. Ya, terima kasih. Ini saja ya. Saya komen saja terhadap tadi pertanyaan terakhir dari Pak siapa itu yang BLUD itu tentang PPK ya. Ya kemungkinan kalau misalnya ada saran seperti itu kayaknya bukan satu atau dua yang ada perubahan ya. Karena memang PPK itu kan tugasnya mengelola kontrak. Yang mengelola kontrak. Jadi kayaknya kalau justru saya yang tidak sependapat kalau otomatis eselon 3, manajemen level 3 itu otomatis menjadi PPK. Itu justru saya yang paling tidak setuju ya. Karena PPK sendiri kan tugasnya mengelola kontrak. Tetapi kalau sebagai
pejabat penandatangan kontrak itu diperkenankan karena memang itu tugas dan kewenangan PAKPA. Nah, sedangkan PPK sendiri tugasnya kan sudah melekat bahwa pengendalian kontrak itu sebagai tugas yang melekat kepada jabatan PPK. Jadi seandainya misalnya PPK boleh tidak bersertifikat, ya saya rasa mundur lagi nih untuk pengadaan barang jasa ya, walaupun sudah ada BIMTEK dan segala macam. Nah, mungkin solusinya seperti apa? Mungkin solusinya kan sekarang LKPP kan sudah menentukan juga bahwa tidak hanya untuk instansi internal yang menjadi PPK bahkan kan gitu. Bisa kita pinjam ke wilayah atau daerah tetangga sekitar, atau bahkan kalau LKPP mungkin ini disarankan untuk mempercepat supaya ada agen pengadaan di list di LKPP. Ini untuk mempermudah di daerah-daerah yang tidak mempunyai PPK untuk pengendalian kontrak. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Siap, Pak Dari, terima kasih. Kalau saran untuk Persib apa, Pak Dari, biar bisa menang? Ya udah. Ya, sarannya mah ganti manajer, Pak. Oh, ganti manajer. Baik. Gimana, Mbak Hima, gimana tadi masukan dari Pak Dari? Jadi Pak Dari agak kurang sepakat dengan dari Pak Rahman tadi ya, dari Sulsel, bahwasannya memang secara aturan pimpinan dari BLU itu kan diperbolehkan lah untuk mengatur sendiri ya. Nah, namun dari sisi lain, menurut Pak Dari ini ya tadi ada tanggung jawab PPK yang besar. Ya mungkin aturannya mungkin tadi ya, maaf, benar kata Mbak Hima ya. Kalau aturan dari top manajemen BULD kan sepertinya kan kalau di kami itu BLUD itu kan diterbitkan dulu ya peraturan gubernurnya, kemudian baru ditindaklanjuti secara teknisnya serincinya oleh kepala BULD top manajemen BLUD-nya. Seperti itu. Kalau memang misalnya tadi masalah PPK, istilah PPK itu istilah Perpres, pengadaan barang jasa ya, dan Perlemnya. Kalau masih istilahnya seperti itu ya, artinya kita kembali kepada Perpres dan turunannya bahwa baik sebagian atau seluruhnya dari APBD atau APBN itu kan diatur oleh Perpres dan Perlem. Bukan sebaliknya. BLUD mengatur baik BLUD dengan sebagian APBN atau APBD, itu kayaknya enggak tepat juga kalau aturan yang diatur oleh BLUD ya. Karena APBN dan APBD sendiri sudah diatur oleh Perpres. Nah, kalau BLUD itu mengatur BLUD-nya, bukan mengatur APBN dan APBD-nya. Karena APBD dan APBN itu sudah diikat dengan peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. Mungkin itu pendapat saya. Ya, Pak Dari, terima kasih. Berarti tambahan lain, selain mengusulkan tadi PPK-nya dari tanda kutip dari luar lah, ya agen pengadaan, plus tadi terkait masalah pengelolaan pengadaan yang dari anggaran, dari sudut pandang anggaran gitu. Gimana komentarnya Mbak Hima? Betul Bapak, untuk belanja APBN dan APBD itu kan masih masuk ruang lingkup Perpres Pak. Cuman kan untuk pengadaan barang jasa di BLUD di pasal 61 itu kan dapat dikecualikan ya Pak, sebagian atau seluruhnya. Namun kan untuk BLU kan memang tidak ada peraturan lain yang mengikat Bapak. Jadi memang bisa untuk sebagian seluruhnya itu diatur sendiri oleh pemimpin BLU. Namun untuk BLUD itu kan ada peraturan yang mengikat, ada Permendagri 79 tahun 2018-nya Bapak, yang mana mengatur bahwa untuk dana APBD tetap ikut Perpres dan untuk dana non APBD diatur sendiri oleh peraturan pemimpin daerah. Untuk tanggapan tadi Bapak terkait dengan ini ya pelaku pengadaannya Bapak, untuk pelaku pengadaannya itu memang ini tidak bisa diselaraskan Bapak antara BLUD 1 dengan BLUD lain, daerah satu dengan daerah lain. Mungkin masing-masing peraturan kepala daerahnya itu kan harus melihat juga ya Bapak kondisi SDM-nya seperti apa sebelum mengatur peraturan kepala daerah untuk BLUD-nya. Misalkan ternyata banyak dari
UKPBJ yang masih ada di daerah tersebut mungkin bisa diperbantukan di BLUD. Namun kan untuk angka kreditnya ya Bapak, untuk setahu saya untuk anggaran yang di luar Perpres itu kan juga tidak diperhitungkan, atau mungkin perhitungannya kecil. Itu saya kurang ini Bapak, kurang update. Cuman itu juga perlu dipertimbangkan untuk penyertaan UKPBJ dalam proses pengadaan barang jasa seperti itu Bapak. Oke. Saya mungkin izin menambahkan sedikit, Mbak Hima, Pak Dari, kalau boleh saya mengingatkan kembali bahwasannya tujuannya ada pengaturan khusus BLUD itu adalah tadi seperti Mbak Hima bilang adalah fleksibilitas, kebutuhan utamanya itu sebetulnya. Makanya harus dikaji dulu kan bagaimana kebutuhannya, sehingga nanti bagaimana pengaturannya, apakah dari sudut pandang SDM, dari sudut pandang pendanaan, itu harusnya berdasarkan hasil kajian untuk mengikuti bagaimana gerak dari BLU-BLU tersebut. Sehingga ya yang diharapkan atau yang dibutuhkan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Gitu mungkin Pak Dari tambahannya. Jadi biar ngarah ulah eleh wae lah gitu lah. Ya. Oke, Mbak Dari, makasih ya. Baik, apa masih ada yang mau berdiskusi dari teman-teman peserta dispenser? Apakah itu dari BLU, BLUD ataupun yang lainnya? Masih ada? Saya berikan kesempatan satu lagi. Silakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Berarti kita sudah saatnya makan siang ya, Mbak Hima ya. Baik, nampaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi terakhir bagi yang belum memperoleh door prize, gimmick ataupun giveaway dari acara dispenser. Kita menggunakan roda keberuntungan. Saya serahkan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Ya, izin share screen Bapak Ibu semua. Oke, nanti saya akan putar rodanya. Jika namanya muncul dan kami panggil selama 3 kali tidak open mic, mohon maaf, kita akan putar kembali rodanya ya, Bapak Ibu. Langsung saja. Nah, Bapak Triwidodo dari BPK, apakah hadir? Silakan open mic Bapak Triwidodo. Kami panggil selama 3 kali. Bapak Triwidodo 1, Bapak Triwidodo 2, Bapak Triwidodo 3. Oke, mohon maaf kami. Oh, ada present. Oke. Bapak silakan open mic, Pak. Halo. Ya. Halo, Pak Tri. Halo, Mbak. Ya. Dari BPK ya, Pak? Iya. UKPBJ juga, Pak? Iya, UKPBJ. Oke, sudah berapa lama nih di UKPBJ BPK, Pak? Kurang lebih 1 tahun, Mbak. Oke. Gimana Pak kesan-kesannya ada di UKPBJ, Pak? Ya. Halo Pak Aldi. Oh, ini ketahuan deh. Siap. Ada Pak Iwan ternyata. Bagaimana Pak Triwidodo kesan-kesannya selama bekerja sama dengan Pak Iwan? Wah, menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Kesan-kesannya acara dispenser ini bagaimana, Pak Tri? Ya, cukup bagus, Pak. Bisa menambah wawasan kita yang baru masuk ke UKPBJ, Pak. Baik. Pak Iwan bagaimana, Pak Iwan? Kesan-kesannya Pak Iwan? Pak Iwan. Ditanya nih, Pak. Udah kabur Pak Iwan. Nah, Pak Tri, ditunggu alamat resminya ya, Pak Tri ya. Baik, Pak.
Makasih Ya, banyak, terima Pak. kasih sudah bergabung ya. Baik, Bu Putri, kita cukupkan sampai di sini ya, Bu Putri ya, sekalian. Iya. Oke, Iya. selamat bagi para pemenang. Kemudian juga terima kasih kepada para peserta yang hadir hari ini. Terima kasih kepada narasumber, Mbak Hima, yang sudah menyampaikan materi terkait BLU-BLUD. Kita tunggu pada acara berikutnya, dispenser sesi kelima ya, Pak Putri ya. Sesi kelima minggu depan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya, dan bisa terus mengikuti acara ini. Kemudian juga kita mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Kemudian terima kasih kepada semua tim dispenser. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mbak Hima, terima kasih. Terima kasih Pak Heldi, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mbak Hima. Izin live. Terima kasih.